Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Kuliah hari ini kita akan membahas tentang surveillance epidemiologi. Pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar dari surveillance epidemiologi. Surveillance epidemiologi ini merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, pengajian, penganalisis data, dan melakukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Kegiatan ini akan dilakukan secara terus-menerus dan tepat waktu untuk kepentingan pengambilan keputusan. Apa bedanya dengan survei epidemiologi? Kalau survei epidemiologi itu hanya pada waktu tertentu saja. Ada lagi istilah surveillance terpadu penyakit, yaitu suatu kegiatan surveillance epidemiologi, baik itu untuk penyakit menular dan tidak menular, yang dilaksanakan secara rutin terpadu yang berdasarkan pada sumber data puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dinas kesehatan. Nah, unsur dari kegiatan surveillance itu apa saja sih? Pertama yaitu ada kegiatan pengamatan, yaitu mengamati penyakit dan masalah determinasinya di dalam masyarakat. Kemudian sistematis maksudnya adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyebarluasan informasi dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara terus-menerus dan pada waktu yang tepat. Konsep dasar surveillance epidemiologi yaitu pengumpulan data, baik itu data aktif maupun data pasif. Ada kegiatan pengolahan data, ada kegiatan analisis dan pengajian data, dan ada kegiatan penyebarluasan informasi. Tujuan dari surveillance yaitu untuk menggambarkan masalah kesehatan berdasarkan waktu, tempat, dan orang atau trias epidemiologi dan mengetahui determinan dan faktor resiko dan penyebab langsung terjadinya penyakit. Manfaat umumnya yaitu untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan kesehatan. Kegunaan dari surveillance epidemiologi yaitu untuk mengamati kecenderungan dan memperkirakan besarnya masalah, mengidentifikasi KLB, menentukan program penanggulangan, memperkirakan program penanggulangan, mengevaluasi program, mempercepat perencanaan program, mengamati kemajuan dari program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Nah, sejarah dari epidemiologi itu berawal dari William Farr yang saat itu dia melihat data rutin untuk melihat jumlah dan penyebab dari kematian yang dibandingkan dengan jumlah orang yang menikah dan tidak menikah dengan orang yang bekerja pada jenis pekerjaan yang sama. Dari upaya pengamatan yang terus-menerus itu kemudian dilakukan suatu perencanaan dan evaluasi program yang akhirnya William Farr ini dikenal sebagai the founder of modern epidemiology. Ruang lingkup dari surveillance epidemiologi ini ada surveillance epidemiologi penyakit menular, tidak menular, kesehatan lingkungan dan perilaku, masalah kesehatan masyarakat, dan kesehatan matra. Apa sih surveillance penyakit menular? Yaitu suatu analisa yang terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor resikonya. Untuk apa sih? Yaitu untuk melakukan upaya pemberantasan penyakit menular. Contohnya apa saja sih? Ada diare, tifus, kusta, AIDS, banyak banget ya. Kemudian penyakit tidak menular yaitu untuk menganalisis dan melakukan pemberantasan penyakit tidak menular. Nah, contohnya seperti DM, hipertensi, stroke, PJK. Surveillance penyakit kesehatan lingkungan dan perilaku itu untuk menganalisis penyakit dan faktor resikonya pada penyehatan lingkungan dan perilaku. Contohnya kesehatan lingkungan pemukiman, limbah industri, vektor penyakit, K3 gitu ya. INOS itu apa, Nak? INOS itu adalah infeksi nosokomial.
Kemudian ada surveillance epidemiologi kesehatan masyarakat. Itu akan menganalisis masalah kesehatan dan faktor risikonya serta mendukung program kesehatan tertentu. Contohnya, program sistem kewaspadaan pangan dan gizi, program penanggulangan NAPSA. Gitu. Nah, kemudian ada surveillance matra. Itu merupakan apa sih? Nah, di sini terlihat bahwa istilah matra atau kesehatan matra itu berdasarkan Kemenkes itu adalah suatu ilmu kesehatan atau kedokteran yang mempelajari atau membina individu kelompok masyarakat yang terpapar di lingkungan yang menimbulkan dampak kesehatan. Nah, di sini ini adalah suatu upaya yang terus-menerus dan sistematis untuk upaya mendukung program kesehatan matra. Nah, upaya kesehatan itu untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental dan berguna untuk adaptasi pada kondisi matra. Lingkungan matra itu adalah lingkungan yang serba berubah secara bermakna. Misalkan ada perubahan lingkungan yang dulunya itu tidak normal, yang diupayakan akan kembali menjadi normal, atau perpindahan kelompok yang awalnya itu tidak normal diupayakan untuk kembali normal. Kesehatan matra itu seperti kesehatan haji, kesehatan pelabuhan dan lintas perbatasan, kemudian bencana dan masalah sosial. Nah, kemudian komponen dari sistem surveillance itu apa sih? Yang pertama ada kegiatan pengumpulan data. Kemudian ada kegiatan kompilasi, analisis, dan interpretasi data. Kemudian dilakukan umpan balik dan diseminasi informasi. Nah, langkah dari kegiatan surveillance itu yang pertama yaitu pengumpulan data, kemudian dilakukan olah data, kemudian dilakukan olah data, analisis data, dibuat laporan dan tindak lanjut serta diseminasi informasi, kemudian dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Di bagian pengumpulan data, itu data bisa diperoleh dari data pasif yaitu data sekunder maupun data primer yaitu data aktif. Nah, sebaiknya data itu diperoleh dari data yang tercatat secara rutin. Data ini dikumpulkan dengan tujuan sesuai dengan tujuan surveillance. Nah, tujuan pengumpulan data itu misalkan menentukan kelompok beresiko baik secara umur, jenis kelamin, pekerjaan, menentukan jenis agen atau karakteristik dari penyebab penyakit, menentukan reservoir dari infeksi, memastikan penyebab transmisi atau penyebab dari cara perpindahan penyakit, kemudian mencatat kejadian penyakit. Nah, sumber data itu ada data kesakitan, data kematian, data demografis, data geografis, data laboratorium yang semua itu ada di beberapa kementerian di pemerintahan. Kemudian ada lagi data tentang kondisi lingkungan, laporan wabah, penyelidikan wabah, hasil penyelidikan, terus dari studi epidemiologi, laporan kondisi pangan gitu ya. Nah, kemudian jenis data, ada data kematian, ada data kesakitan, ada demografis, geografis, status gizi. Nah, caranya yaitu dengan cara aktif, yaitu tadi langsung ya dari kuesioner, angket, pasif itu dengan laporan yang sudah ada. Nah, untuk mengurangi kelemahan dari data yang pasif itu kemudian dilakukan surveillance sentinel atau dengan rapid survey. Nah, petugas pengumpul data itu perlu dipersiapkan dan baik, dilakukan pelatihan terlebih dahulu agar sama dengan yang diharapkan gitu ya, yang dikumpulkan datanya. Kemudian, dia bisa melakukan editing data yang sudah terkumpul. Nah, pengumpul data itu harus dari dia data diperoleh, kemudian data diolah, siap dianalisis dan menjadi informasi surveillance. Nah, kompilasi, analisis, dan interpretasi data itu untuk menghindari duplikasi data, menilai kelengkapan data, baik dilakukan secara manual atau melakukan dengan informasi. Ada program untuk epidemiologi namanya EpiInfo, kemudian ada juga data program lain.
Kemudian disesuaikan dengan tujuan dari surveillance ini untuk apa, melihat karakteristiknya apa, dan melihat dari trias epidemiologi. Kemudian melakukan analisis dan interpretasi baik secara univariat, yaitu diperoleh data misalkan mean, median, modus. Kemudian bivariat itu akan membuat tabel, grafik, dan peta yang sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Nah, umpan balik atau diseminasi informasi ini merupakan hasil dari analisis dan interpretasi data yang kemudian akan menjadi informasi epidemiologi. Nah, diseminasi informasi ini diberikan untuk melakukan tindak lanjut atau penanggulangan. Kemudian dia akan memberikan suatu pemecahan dari suatu masalah. Jika tidak terjadi masalah, dia akan bisa meningkatkan suatu kinerja dari suatu yang diteliti. Kemudian untuk atasan untuk apa? Untuk melakukan suatu perencanaan, tindakan, dan evaluasi program. Untuk lintas program yaitu untuk perencanaan, tindakan, dan evaluasi program. Sedangkan untuk lintas sektor itu untuk peningkatan kesehatan masyarakat, membuat dukungan politis dan dukungan dana dari instansi terkait. Nah, bentuk umpan balik itu banyak, bisa secara lisan, bisa secara tertulis, misalkan melalui berita, melalui buletin, melalui surat kabar, melalui pemberitaan di mass media. Nah, di sini waskita itu bahwa banyak orang yang tertipu dari kesehatan dan waktu senggang, dan diharapkan kita bisa mengurangi hal tersebut. Nah, ini tugas kelompok kalian tentang surveillance epidemiologi, dan tiap kelompok harus membuat makalah tentang itu dan membuat presentasi tentang itu. Sekian paparan presentasi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kita lanjut ke sesi diskusi. Semoga kuliah ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.